Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova. Di video kali ini saya akan menceritakan tiga tokoh biologi dan juga akan menjelaskan materi mengenai hidrolisis garam. Oke, tiga tokoh biologi yang akan saya ceritakan di sini ada Gregor Mendel, Adolf Meyer, dan juga James Watson. Tokoh yang pertama ada Gregor Mendel. Gregor Johann Mendel yang lahir pada 20 Juli 1822 adalah ahli botani dan berkebangsaan Austria yang menyusun konsep-konsep dasar genetika. Mendel menunjukkan bahwa warisan biologis gen tertentu dari sifat dalam tanaman kacang etsis mengikuti pola-pola tertentu, di mana hal ini menghasilkan sebuah hukum yang saat ini dikenal sebagai hukum Mendel. Selanjutnya tokoh yang kedua ada Adolf Meyer. Adolf Eduard Meyer lahir di Jerman pada 9 Agustus 1843. Adalah seorang ahli kimia agrikultur Jerman yang penelitiannya pada penyakit mosaik tembakau memainkan peran penting dalam penemuan virus mosaik tembakau dan virus secara umum, serta menginisiasi berdirinya bidang virologi. Selanjutnya, tokoh yang terakhir ada James Watson. James Dewey Watson lahir di Chicago 6 April 1928. Ialah seorang ilmuwan biologi molekul berkebangsaan Amerika Serikat yang dikenal terutama sebagai salah satu penemu struktur molekul DNA. Ia menerima hadiah Nobel kedokteran bersama Francis Crick dan Maurice Wilkins pada tahun 1962 atas penemuannya tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai hidrolisis garam. Hidrolisis berasal dari kata hidro yang berarti air dan lisis yang berarti penguraian. Sehingga hidrolisis garam adalah reaksi penguraian yang terjadi antara kation dan anion garam dengan air dalam suatu larutan, di mana kation dan anion dari asam dan basa kuat tidak terhidrolisis karena terionisasi sempurna, sedangkan kation dan anion dari asam basa lemah itu dapat terhidrolisis. Selanjutnya ada jenis hidrolisis. Jenis hidrolisis yang pertama adalah hidrolisis total antara asam lemah dan basa lemah. Pada reaksi ini, asam lemah dan basa lemah akan sama-sama terhidrolisis, dan garam yang dihasilkan dapat bersifat asam, basa, atau juga netral, tergantung dari nilai Ka dari asam lemah dan Kb dari basa lemahnya. Selanjutnya, jenis yang kedua ada hidrolisis parsial antara asam lemah dan basa kuat. Pada reaksi ini, yang terhidrolisis adalah asam lemah, karena yang tadi disebutkan bahwa hanya senyawa lemah yang dapat terhidrolisis antara asam lemah atau basa lemah, dan senyawa kuat seperti asam kuat dan basa kuat dia tidak akan terhidrolisis. Dan garam yang dihasilkan juga akan bersifat basa, karena basa kuat tidak terhidrolisis, sedangkan asam lemah akan terhidrolisis dalam air dan akan hilang bersama larut, dan hilang atau larut di air. Dan yang ketiga ada hidrolisis parsial antara asam kuat dan basa lemah. Pada reaksi ini yang terhidrolisis adalah basa lemah dan garam yang dihasilkan akan bersifat asam karena asam kuat yang tidak terhidrolisis di dalam air. Nah, kenapa di sini disebutnya hidrolisis total? Di sini disebut hidrolisis total karena asam lemah dan basa lemah sama-sama terhidrolisis, makanya kita sebut sebagai hidrolisis total. Sedangkan dua yang ini disebut hidrolisis parsial atau bisa dibilang hidrolisis sebagian karena hanya salah satu senyawa saja yang dapat terhidrolisis, sedangkan senyawa yang lainnya tidak terhidrolisis. Selanjutnya ada contoh hidrolisis. Contoh dari hidrolisis parsial antara asam lemah dan basa kuat ada CH3COONA, di mana CH3COO itu merupakan senyawa dari asam lemah CH3COH dan Na yang berasal dari NaOH yang merupakan basa kuat. Di sini CH3COONA kita ubah menjadi kation dan anionnya, kationnya Na+ dan anionnya CH3COO-. Karena di sini yang dapat terhidrolisis ada yang lemah, maka yang dapat terhidrolisis adalah CH3COO-, sedangkan Na+ tidak dapat terhidrolisis karena Na+ berasal dari NaOH yang merupakan basa kuat. Selanjutnya ada contoh dari hidrolisis parsial antara asam kuat dan basa lemah. Di sini contohnya NH4Cl, di mana NH4 itu adalah basa lemah dan Cl itu adalah asam kuat yang berasal dari HCl. Sehingga NH4 di sini dapat terhidrolisis di dalam air, sedangkan Cl- dia tidak dapat terhidrolisis. Dan yang ketiga ada contoh dari hidrolisis total. Contohnya di sini ada NH4CN, di mana NH4 merupakan basa lemah dan Cn merupakan asam lemah. Di sini NH4+ dapat terhidrolisis di dalam air, begitu juga dengan Cn- yang juga dapat terhidrolisis di dalam air.
Karena dua-duanya dapat terhidrolisis, maka ini termasuk contoh dari hidrolisis total antara asam lemah dan juga basa lemah. Oke, selanjutnya di sini adalah rumus hidrolisis parsial ya dalam menghitung pH-nya. Di sini yang pertama ada tipe asam lemah dan basa kuat. Tadi kan asam lemah dan basa kuat akan menghasilkan garam yang bersifat basa karena basa kuat di sini tidak terhidrolisis. Makanya di sini kita menggunakan rumus OH- karena dia bukan basa. Jadi rumusnya ada OH- sama dengan akar KW per Ka dikali Mg dikali X. KW-nya itu ada ketetapan di sini nilainya 10 pangkat min 14. Ka ini ketetapan asam, ini molekula garam, dan X ada indeks yang lemah pada garam. Di sini bisa dilihat keterangannya. Kemudian untuk yang tipe asam kuat dan basa lemah, ini nantinya akan bersifat asam karena asam kuat yang tidak terhidrolisis di dalam air. Sehingga rumusnya akan menjadi H+ sama dengan KW, akar KW dibagi KB dikali Mg dikali X. Sama di sini KW-nya ketetapan, nilainya 10 pangkat min 14. KB itu ada ketetapan basa, Mg ada konsentrasi garam, dan X adalah indeks yang lemah pada garam. Selanjutnya ada rumus hidrolisis total. Di sini ada tiga kondisi di mana yang pertama ada Ka lebih dari Kb, yang kedua Ka lebih kecil dari Kb, dan yang ketiga ada Ka sama dengan Kb. Untuk yang pertama Ka lebih besar dari Kb, ini nanti garamnya akan bersifat asam, sehingga rumusnya akan menjadi H+ sama dengan akar Kw per Kb dikali Ka. Untuk kondisi yang kedua di sini Ka lebih kecil dari Kb, maka garamnya nanti akan bersifat basa, sehingga rumusnya akan menjadi OH- sama dengan akar KW per Ka dikali Kb. Dan untuk kondisi yang ketiga yaitu Ka sama dengan Kb, untuk kondisi ini nanti garamnya akan bersifat netral dan pH-nya karena netral dia akan bersifat 7. Dan di sini kalau untuk asam dia pH-nya di bawah 7, sedangkan yang bersifat basa pH-nya akan di atas 7. Selanjutnya ada contoh soal di sini. pH dari lautan garam NH4Cl 0,2 m jika diketahui Kb NH3 sama dengan 1,8 kali 10 pangkat min 5 mol per liter adalah. Jadi yang ditanya adalah pH, dan di sini kita tahu bahwa NH4 itu merupakan basa lemah dan Cl ada asam kuat. Kemudian di sini dari diketahui molaritasnya dan juga dari diketahui Kb-nya. Sehingga pertama kita tulis dulu diketahui molaritas garam tadi ini 0,2 m dan Kb-nya ini 1,8 dikali 10 pangkat min 5. Kemudian indeks yang lemahnya ada NH4 berarti X sama dengan 1. Nanti kita akan menggunakan rumus H+ karena dia yang kuat adalah asam kuatnya sehingga nanti garamnya akan bersifat asam. Nah, ini tadi yang sudah kita ketahui dan karena dia tadi bersifat asam maka kita gunakan rumus H+ sama dengan akar KW per Kb dikali Mg dikali X. KW-nya di sini 10 pangkat min 14, Kb-nya sudah diketahui 1,8 dikali 10 pangkat min 5, Mg-nya 0,2 dan X-nya 1. Kemudian kita kalikan saja di sini 0,2 dibagi 1,8 itu 0,11 sekitar 0,11. Kemudian 10 pangkat min 14 di sini dikurangin 5, 10 min 14 dikurang 5. Itu kan menjadi min 14 ditambah 5 menjadi min 9. Terus ini juga bisa kita tulis menjadi 1,1 dikali 10 pangkat min 10. Akar 1,1 ada sekitar 1,05 ini sudah dibulatkan. Kemudian 10 min 10 itu diakalin akan menjadi 10 min 5. Kemudian kita langsung, karena ini H+, maka bisa kita langsung hitung pH-nya. pH sama dengan min log H+, H+-nya tadi 1,05 dikali 10 pangkat min 5. 5-nya ke depan jadi 5 dikurang log 1,05. Kemudian kita gunakan kalkulator, log 1,05 ini sekitar 0,02. Jadi 5 dikurang 0,02 adalah 4,98. Jadi pH dari NH4Cl adalah 4,98. Di sini terbukti bahwa dia akan bersifat asam karena pH-nya di bawah 7. Selanjutnya untuk contoh soal yang kedua, jika 5,35 gram NH4Cl, ml-nya sama dengan 53,5, dilarutkan dalam air hingga volumenya menjadi 250 ml. Akan diperoleh lautan dengan pH, di sini juga diketahui KbNH3 sama dengan 1 dikali 10 pangkat min 5. Di sini sama ya, NH4Cl itu merupakan yang akan kita hitung adalah H+-nya karena di sini Cl merupakan asam kuat yang tidak terhidrolisis di dalam air. Di sini ada beberapa yang diketahui. Yang pertama ada massa garam 5,35 gram.
Kemudian ml-nya 53,5, volumenya 250 mili, dan Kb sama dengan 1 dikali 10 pangkat min 5. Nah, di sini pertama-tama kita harus tahu dulu molaritas garamnya karena belum diketahui di soal. Untuk mencari molaritas garam itu kita harus terlebih dahulu mencari mol dari NH4Cl. Mol itu rumusnya massa per ml, massanya tadi ada 5,35 dan ml-nya 53,5. Jadi 5,35 dibagi 53,5 akan menjadi 0,1 mol. Kemudian untuk mencari Mg, kita gunakan rumus mol per volume. Molnya 0,1 mol dan volumenya di sini 0,25 liter. Di sini kita ubah dari mililiter menjadi liter dibagi 3, 1, 2, 3 menjadi 0,25 liter. 0,1 dibagi 0,25 akan menjadi 0,4 sehingga molaritas garamnya adalah 0,4 m. Selanjutnya kita gunakan rumus H plus sama dengan akar KW per KB dikali MG dikali X. Tadi KW-nya sudah diketahui 10 pangkat min 14, KB-nya 10 pangkat min 5, MG-nya 0,4, dan X-nya 1. Kemudian kita hitung di sini 10, min 4, kemudian 10 pangkat min 14 dibagi 10 pangkat min 5, hasilnya 10 pangkat min 9. Kemudian ini bisa kita tulis menjadi 4 dikali 10 pangkat min 10, akar 4 sama dengan 2, dan akar 10 pangkat min 10 adalah 10 pangkat min 5, karena di sini min 10-nya dibagi 2 menjadi min 5. Kemudian karena kita sudah peroleh H plusnya, maka kita harus masukkan ke rumus pH. pH sama dengan min log H plus. H plus sudah diketahui 2 dikali 10 pangkat min 5. Jadi pH sama dengan min log 2 kali 10 pangkat min 5. 5-nya ke depan jadi 5 dikurang log 2. Jadi pH-nya sama dengan 5 dikurang log 2. Oke, sekian saja materi yang dapat saya jelaskan. Apabila masih ada kekurangan dalam penjelasan saya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.